Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama Anissa Prihartini. Di video kali ini kita akan belajar memecahkan soal-soal penerapan barisan dan deret. Kali ini kita khususkan untuk membahas soal-soal barisan aritmatika. Jadi nanti akan ada 10 soal plus pembahasan soal-soal mengenai barisan aritmatika. Tapi sebelumnya, buat yang belum subscribe channel ini, ayo di subscribe dulu dan bunyikan lonceng notifikasinya biar kamu gak ketinggalan update-update video terbaru dari channel Anissa Prihartini. Oke, kita mulai. Oke, soal yang pertama. Di bawah ini barisan yang bukan merupakan barisan aritmatika adalah. Nah, untuk menjawab soal ini kita harus ingat dulu nih bahwa syarat barisan aritmatika itu adalah saya bikin syaratnya di sini ya, syarat barisan aritmatika. Jadi, apa syarat yang harus dipenuhi sebuah barisan bilangan sehingga barisan bilangan tersebut dinamakan barisan aritmatika? Nah, syaratnya itu cuma satu, ya. Barisan bilangan tersebut mempunyai beda yang tetap. Beda atau kita lambangkan dengan B kecil, ya. Bedanya ini tetap atau tidak berubah-ubah. Nah, syaratnya seperti itu. Nah, apa itu beda? Ingat lagi, beda adalah selisih dua suku yang berurutan. Ya, beda itu jadi untuk menentukan beda, kita tinggal mencari selisih dua suku yang berurutannya. Nah, jika bedanya itu tetap dari suku pertama, suku kedua, dan seterusnya sampai suku ke N, maka barisan bilangan itu kita sebut dengan barisan aritmatika. Tapi sebaliknya, jika bedanya itu berubah-ubah atau tidak tetap, maka barisan tersebut bukan barisan aritmatika. Oke, sekarang kita jawab soal yang nomor 1 ini. Kita jawab di sini. Kita jawab. Nah, biar lebih mudah nih, saya bikinkan lagi barisannya. Kita cek ya, satu persatu nih kita periksa beda dari setiap barisan A, B, C, dan D ini. Kita cek satu persatu di sini. Saya bikin lagi barisannya 1, 3, 5, 7, 9, seterusnya gitu ya. Nah, kita cek bedanya mulai dari suku pertama dengan suku kedua, ini selisihnya berapa nih? 1 dengan 3 selisihnya 2, ya, ditambah 2. 1 ditambah 2 itu 3, berarti selisihnya 2. Nah, selisih ini yang kita sebut dengan beda. Oke. Lalu dari 3 ke 5. 3 ke 5 ini selisihnya juga 2 ditambah 2. Ya, dari 5 ke 7 juga ditambah 2. Oke, dari 7 ke 9 juga ditambah 2. Nah, dia akan begini terus. Nah, ini artinya apa? Artinya adalah beda dari barisan bilangan yang A ini adalah 2. Jadi bedanya itu selalu angka 2, selalu ditambah 2. Ya, itu artinya bedanya tetap. Nah, karena beda dari barisan bilangan ini tetap, tidak berubah-ubah, maka barisan bilangan ini kita sebut dengan barisan aritmatika. Ya, jadi jawabannya udah jelas bukan yang A. Oke, karena yang ditanya adalah yang bukan nih. Nah, sekarang kita coba lagi yang barisan bilangan yang B. Kita bikin lagi 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Kita cek lagi seperti yang A. Ya, kita cek bedanya nih. Dari 2 ke 4 ini selisih atau bedanya adalah 2. Dari 2 ke 4 ya ditambah 2, ya kan? Dari 4 ke 6 ditambah 2 juga. Dari 6 ke 8 juga ditambah 2. Dari 8 ke 10 juga ditambah 2. Nah, ternyata bedanya juga selalu tetap nih, selalu 2 nih bedanya. Nah, ini artinya barisan yang B ini juga merupakan barisan aritmatika. Oke, paham ya? Nah, gitu seterusnya. Kita cek juga yang C. Yang C. 1, 5, 10,
15, 20, dan seterusnya. Kita cek lagi nih beda dari barisan bilangan ini. Dari angka 1 ke angka 5. Nah, berapa nih bedanya? Ditambah 4. 1 ditambah 4 itu 5 ya. Dari 5 ke 10 ditambah. Nah, ini ditambah 5 ternyata. 5 ditambah 5 itu 10. Nah, dari sini udah kelihatan bedanya tidak tetap. Bedanya ini berubah. Yang awalnya 4 lalu berubah menjadi 5. Nah, ini yang menyebabkan barisan yang C ini bukan barisan aritmatika. Kenapa? Karena syarat yang ini tidak dipenuhi. Syarat dari barisan bilangan aritmatika itu bedanya harus selalu tetap, nggak boleh berubah-ubah. Ya, sedangkan yang C dia nggak memenuhi syarat tersebut. Nah, ini artinya barisan yang C ini bukan barisan aritmatika. Oke, nah dari sini kita udah ketahuan nih jawaban dari yang nomor 1 ini udah pasti yang C nih. Yang D ini udah pasti barisan aritmatika. Ya. Soal selanjutnya, kita baca dulu. Diberikan barisan bilangan 7, 10, 13, 16, 19, suku ke-15. Nah, kita harus ingat dulu, suku ke-15 berarti nanti kita gunakan rumus UN. Ya, ingat lagi rumusnya. Nanti kita akan selalu menggunakan rumus yang ini. Rumus UN itu sama dengan A ditambah M dikurang 1 dikali B. Ya, ini teman-teman nih harus ingat semua rumus UN yang ini. Rumus UN itu adalah rumus untuk mencari suku ke N dari barisan aritmatika. Kita akan selalu pakai rumus ini nanti ya. Nah, dari soal kita ketahui barisan bilangannya nih, saya bikin dulu di sini ya. Jadi di awal-awal ini nggak apa-apa, kita pelan-pelan. Jadi nanti kalau udah terbiasa menjawab soal, nah bisa langsung aja tanpa kita bikin lagi barisan bilangannya. Sekarang kita bikin dulu. Barisan bilangannya adalah 7, 10, 13, 16, 19, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, yang mau kita tentukan pertama adalah A. A itu suku pertama. Suku pertamanya udah jelas nih, suku pertama itu adalah suku atau angka pertama pada barisan bilangan tersebut. Angka pertamanya ini udah jelas angka 7. Itu artinya A atau suku pertama atau U1 juga boleh ya. U1 sama dengan 7. Oke. Selanjutnya kita tentukan nilai B. B itu beda. Ya, beda itu selisih antar dua suku yang berurutan. Ya, boleh dari suku pertama dengan suku kedua, atau suku kedua dengan suku ketiga dengan keempat, dan seterusnya. Boleh. Yang penting dia berurutan. Oke, kita cari bedanya. Dari 7 ke 10 ini ditambah 3. Ya, dari 10 ke 13 ditambah 3. Ini bedanya selalu tetap karena dia udah barisan aritmatika. Ya, sehingga kita peroleh bedanya positif 3. Oke, positif 3 berarti kita bikin aja 3. Oke, selanjutnya yang ditanya suku ke-15. 15 itu adalah nilai N. Ya, 15. Nah, kita udah dapat nih semua yang kita butuhkan. Baru kita gunakan rumus UN ini. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Oke, yang ditanya suku ke-15 berarti U15. Ya, kita tinggal ganti nilai A-nya dengan 7. A-nya 7 ditambah N. N-nya 15 dikurang 1 dikali B 3. Oke, setelah sampai sini, selesaikan dulu yang di dalam tanda kurung. 15 kurang 1, ya, 7 ini tetap, 7 ditambah 15 kurang 1, 14 dikali 3. Nah, di sini ada penjumlahan dan perkalian. Ingat, kita kalikan dulu, berarti 7 ini tetap, ditambah 14 dikali 3, 42. Nah, baru kita jumlahkan, sehingga kita peroleh hasilnya 49.
Ya, itu artinya suku ke-15 atau U15 dari barisan bilangan ini adalah 49. Jadi jawabannya nih yang C. Oke. Oke, sekarang soal ketiga ya. Nah, ini caranya sama dengan soal yang nomor 2 yang sebelumnya. Jadi bagi yang mau mencoba soal ini terlebih dahulu, silakan coba dulu. Nanti dicocokkan jawabannya dengan jawaban yang Zah berikan nih. Ya, kita jawab di sini. Nah, rumus yang kita gunakan tetap ya, nanti rumus UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Oke, nah sekarang kita tentukan dulu nilai A atau suku pertamanya. Nah, nilai A atau suku pertama ini udah jelas ya, angka pertamanya angka 98, berarti A-nya 98. Terus nilai B atau beda, nah bedanya di sini sekarang. Nah, perhatikan barisan bilangan ini, kita sebut nih barisan bilangan aritmatika turun. Ya, barisan aritmatika turun. BA turun. Barisan aritmatika turun. Kenapa barisan aritmatika turun? Karena barisan bilangan ini dia angkanya semakin lama semakin kecil. Ya, coba perhatikan mulai dari 98 lalu turun menjadi 92, turun lagi jadi 86, turun lagi jadi 80 gitu seterusnya. Jadi angkanya itu makin lama makin kecil. Nah, itu sebabnya barisan ini kita sebut dengan barisan aritmatika turun. Nah, bedanya nanti akan sedikit berbeda. Kita lihat nih, beda itu selisih antar suku yang berurutan. Dari 98 ke 92 ini selisihnya 6 ya, 6. Nah, karena dia turun ya dari 98 ke 92 ini kan kita kurang 6 ya, makanya selisihnya atau bedanya negatif 6 di sini. Ya, negatif 6. Oke. Dari 92 ke 86 juga dikurang 6 atau negatif 6. Gitu seterusnya, ini juga negatif 6. Ya, jadi beda dari barisan ini adalah negatif 6. Nah, kalau negatif kita bawa negatifnya. Kalau positif nggak apa-apa, kita nggak tulis. Ya. Lalu yang ditanya suku ke-17. Suku ke-17 berarti itu artinya N-nya 17. Oke, sekarang kita tinggal gunakan rumus UN A ditambah N dikurang 1 dikali B. Ya, tinggal kita substitusi UN suku ke-17 berarti suku ke-17 U17 sama dengan A-nya 98 ditambah N 17 dikurang 1 dikali B minus 6. Oke, nah selesaikan yang dalam tanda kurung ini 98 ditambah 16 dikali minus 6. Ya, lalu kita kali dulu 98-nya tetap ditambah 16 dikali negatif 6 berarti berapa nih? Negatif 96 ya. Nah, di sini ada positif ketemu dengan negatif, berarti ini jadinya negatif ya, sehingga kita peroleh 98 dikurang 96. Ya, jadi hasilnya 98 kurang 96 berarti kita peroleh hasilnya 2. Nah, 2 inilah suku ke-17 dari barisan ini. Jadi nih jawabannya yang paling tepat adalah yang A2. Soal selanjutnya, rumus suku ke N dari barisan bilangan 5, 8, 11, 14. Nah, kita jawab di sini. Rumus suku ke N itu artinya ditanya adalah UN. Ya, kita pakai rumus A ditambah N dikurang 1 dikali B. Jadi kita pakainya rumus ini aja ya. Nah, kita tentuin dulu nih. A-nya berapa? A itu suku pertama. A-nya 5. Ya, angka pertamanya lihat angka 5. Lalu bedanya, beda dari barisan ini dari 5 ke 8. 3 ya, ditambah 3. Oke, jadi bedanya adalah 3. B-nya sama dengan 3. Nah, N-nya nggak ada.
Karena yang ditanya hanya suku ke N, jadi N-nya nanti tetap. Oke, kita substitusi di sini. A-nya 5, 5 ditambah N-nya tetap. Nah, tetap aja kita bikin. Dikurang 1 dikali B. B-nya 3. Oke, selanjutnya ini 5 ditambah. Nah, yang ini di sini ada N kurang 1 dikali 3. Ya, kita kalikan satu persatu nih. Angka 3 ini kita kalikan masing-masing ke N. 3 kali N berarti 3N. Ya, lalu 3 ini kita kalikan ke 3 dikali ke min 1. 3 kali min 1, min 3. Oke, nah setelah ini kita selesaikan. 3N-nya ini kita tulis duluan, 3N. Nah, 5 kita kurang dengan 3, hasilnya 2. Positif 2. Udah, sehingga kita peroleh nih UN atau rumus suku ke N dari barisan bilangan ini adalah 5N ditambah 2. Jadi jawabannya, 3N ditambah 2. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, yang B. Selanjutnya, ini soal nomor 5. Diketahui barisan aritmatika dengan U1-nya sama dengan 1 dan bedanya 2. Yang ditanya barisan bilangan tersebut adalah, nah, kita jawab di sini. Nah, ini soalnya sebenarnya gampang, ya. U1, katanya U1 atau suku pertamanya itu adalah 1. Jadi barisan bilangan itu nanti dimulai dari angka 1, gitu ya. Lalu beda itu B, bedanya 2. Yang ditanya, coba cari barisan bilangannya, katanya ya. Barisannya seperti apa jadinya? Oke, kita cari di sini. Kita ikuti apa yang diketahui nih. Kita gunakan apa yang diketahui. U1 berarti suku pertamanya 1, kita bikin 1 suku pertamanya. Jadi barisan bilangan itu dimulai dari angka 1. Lalu bedanya, nah bedanya 2. Nah ini artinya dari suku pertama ke suku kedua itu selisihnya 2 nanti. Positif 2. Positif 2 berarti ditambah 2. Gitu ya. Kita tinggal tambahkan nih suku pertama ini dengan 2. 1 ditambah 2, 3. Berarti suku keduanya 3 nanti. Oke. Nah selanjutnya dari suku kedua ke suku ketiga gitu juga. Kita tambah 2. Tambahkan lagi 2, 3 ditambah 2, 5, positif 5. Oke, selanjutnya. Nah, dari suku ketiga ke suku keempat juga ditambah 2. Ya, tambahkan lagi 2, 5 ditambah 2 berarti 7. Nah, begini seterusnya. Nanti seterusnya juga ditambah 2, tambah 2 gitu ya. Gitu ya. Nah, jadi sekarang kita udah dapat nih barisan bilangannya 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, mana nih jawabannya? Di option yang C, ya, yang C jawabannya. Oke. Soal yang ke-6, diketahui barisan aritmatika dengan suku pertamanya 5 dan bedanya 3. Rumus suku ke N. Oke, rumus suku ke N itu artinya yang ditanya adalah UN. Oke. Kita bikin dulu nih yang diketahui suku pertamanya atau A atau U1 juga boleh. A-nya 5. Dan bedanya B, B-nya 3. Lalu yang ditanya adalah UN. Nah, UN rumusnya apa tadi? A ditambah N dikurang 1 dikali B. Ya, ini rumus UN. Kita tinggal substitusi nilai A dan B ke rumus ini. Ya, sehingga kita peroleh A-nya 5 ditambah N-nya tetap, N-nya nggak ada, dikurang 1 dikali B-nya 3. Nah, kita lanjutkan. 5 ditambah, nah ini sama kayak tadi ya, kita kalikan. 3 dikali ke N. 3 dikali N, ya 3N. Ya. Lalu 3 dikali ke min 1. 3 dikali min 1, min 3. Oke, lalu 3N-nya kita tulis duluan, 3N. 5 dikurang 3,
plus 2. Ya, udah sampai sini. Nah, jadi UN-nya sama dengan 3N ditambah 2. Oke, jadi jawabannya nih pada option adalah yang C lagi. Oke. Ya, jadi nanti buat Ananda yang mau mencobakan soalnya sendiri dulu boleh. Ya, boleh di-pause dulu video ini. Nanti kalau udah dapat jawabannya, dicocokkan jawabannya dengan jawaban yang Azhar berikan ya. Nah, ini kita jawab di sini soalnya. Oke, kita baca dulu. Diketahui barisan aritmatika dengan suku ke-15. Suku ke-15. Nah, itu apa lambangnya tuh? Suku ke-15 berarti U15 ya. U15-nya 40. Terus suku ke-10 berarti U10 sama dengan 25. Yang ditanya rumus suku ke N. Oke, yang ditanya adalah rumus suku ke N, UN. Nah, ini yang ditanya. Ya. Nah, cara menjawab soal ini kita tinggal gunakan rumus dari UN. Ingat lagi rumusnya. Ya, kalau belum hafal ya rumusnya di dalam kepala, jadi belum tinggal rumusnya dalam kepala, nggak apa-apa sering-sering dibikin, sering-sering disebut, biar ingat terus ya setiap mengerjakan soal. Jadi rumusnya adalah A ditambah N dikurang 1 dikali B. Nah, ini rumusnya. Nah, lalu langkah kita adalah yang pertama, kita gunakan nih suku ke-15 dan suku ke-10 ini untuk ngejawab soal ini. Oke. Nah, suku ke-15 ini kita ubah menjadi bentuk A ditambah N dikurang 1 dikali B. Ya, kita ubah dia ke dalam bentuk rumus. Nah, caranya gimana? Kita tinggal ganti nih nilai N-nya ini dengan 15. Jadi, N yang di sini ini kita ganti dengan 15. Gitu aja. Oke ya. Nah, yang A ini tetap. Jadi, A ini tetap ditambah yang kita ganti adalah N aja. N-nya 15, oke, dikurang 1 dikali dengan B. B-nya kan nggak ada, tetap aja. Oke, nah ini sama dengan yang ini. Karena hasilnya suku ke-15 itu 40, jadi 40-nya tetap kita bikin 40. Ya, ini hapus lagi ya. Nah, ini saya hapus lagi. Nah, ini saya bikin di bawahnya, sehingga kita peroleh A ditambah 15 kita kurang dengan 1 berarti 14 dikali B berarti 14B sama dengan 40. Nah, sampai sini ini kita simpan, kita namakan dengan persamaan pertama. Oke, selanjutnya yang tadi kita gunakan nih suku ke-10, U10 sama dengan 25. Nah, ini juga kita bikin seperti yang U15 yang di atas. Oke. A ditambah N-nya kita ganti dengan 10. 10 dikurang 1 dikali B. Sama dengan 25. Oke, sama dengan 25. Nah, selanjutnya kita kurangkan 10 dikurang 1 berarti 9 dikali B, 9B sama dengan 25. Nah, ini kita simpan sebagai persamaan yang kedua. Oke ya. Nah, sekarang apa nih gunanya persamaan pertama dengan persamaan yang kedua? Nah, persamaan yang pertama dan persamaan kedua ini gunanya nanti untuk mencari nilai A dan B. Oke, nilai A dan B. Cara mencarinya adalah kita eliminasi namanya. Eliminasi. Eliminasi itu artinya menghilangkan. Ya, menghilangkan. Siapa yang mau kita hilangkan? Nah, yang mau kita hilangkan itu adalah salah satu dari A atau B. Ya, ini kita bikin dulu. A, kita salin ulang ya, persamaan satunya. A ditambah 14B sama dengan 40. Lalu di sini A ditambah 9B sama dengan 25. Nah, yang mau kita hilangkan itu bebas, mau menghilangkan A dulu boleh atau B dulu boleh. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah koefisien dari A atau B-nya harus sudah sama. Ya. Nah, sekarang kita lihat nih koefisien angka di depannya itu yang sama yang mana?
yang A ya. Yang A ini udah pasti nih angka 1 depannya. Oke, kalau nggak ada angkanya, ingat itu berarti angka 1. Sedangkan yang B, ini angkanya beda. Yang ini 14, yang di bawah 9, berarti beda. Ya, jadi biar lebih gampang, kita hilangkan saja yang A. Cara menghilangkannya, kita kurang. Oke, A dikurang A berarti tewas. Nah, A-nya habis. Ya, lalu si B-nya juga kita kurang. 14B dikurang 9B, berapa? 5B. Oke, 40 dikurang 25 berapa? 15. Ya, sehingga kita peroleh B sama dengan 15 dibagi dengan 5. Oke, selanjutnya kita peroleh B 15 dibagi 5, 3. Jadi kita peroleh nih B-nya sama dengan 3. Nah, sekarang kita udah dapat B, selanjutnya kita mau cari A. Nah, mencari A, kita gunakan persamaan pertama atau persamaan yang kedua. Bebas, boleh memilih yang mana. Ya, tapi triknya nih biar lebih gampang, gunakan persamaan yang angkanya itu kecil. Ya, biar kita lebih mudah. Coba yang kecil angkanya nih dari 1 dan 2 adalah persamaan yang kedua. Ya, kita gunakan aja yang kedua. Tapi nanti gimana kalau gunakan persamaan pertama, Zah? Boleh, nanti hasilnya akan tetap sama, ya, nggak apa-apa. Oke, sekarang kita gunakan yang kedua, karena angkanya lebih kecil. Nah, ini persamaan yang kedua. Lalu kita ganti nih nilai B ini. B sama dengan 3 ini kita ganti ke sini. Kita masukkan, kita substitusi namanya ya. Nah, A-nya ini tetap 9. 9B berarti 9 dikali 3. B-nya 3 sama dengan 25. Kita kalikan 9 dikali 3 berarti 27 sama dengan 25. Sehingga kita peroleh A sama dengan 25. 27-nya pindah ruas karena dia positif, kalau pindah jadinya negatif 27. Oke, sehingga kita peroleh A-nya negatif 2. Ya. Nah, kita udah dapat nilai A dan nilai B. Nah, sekarang gunanya apa nilai A dan nilai B? Ya, untuk mencari rumus suku ke N atau UN. Ya, jadi kita bikin di sini UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Ya, kan ini rumusnya ya. Baru kita ganti nih nilai A-nya minus 2 ditambah N-nya tetap dikurang 1 dikali B-nya 3. Oke, B-nya ini ya. Nah, kita tinggal selesaikan. Minus 2, nah ini kita kalikan ke dalam, 3-nya dikali ke N, sehingga kita peroleh 3 dikali N, positif 3N. Lalu 3-nya dikali ke min 1, 3 dikali min 1, min 3. Oke, ya, kita selesaikan. Ini 3N-nya kita tulis di depan, 3N, ini minus 2 dikurang 3. Sama dengan negatif 5. Ya, udah sampai sini. Sehingga jawabannya nih, yang paling tepat dari soal ini adalah yang mana nih? 3N kurang 5 yang A. Oke. Soal yang selanjutnya, ini silakan kalau mau coba dulu, boleh silakan dicoba dulu. Diketahui suatu barisan dengan suku ke-12-nya 28. Oke, ini kita jawab dulu di sini. Sini aja ya, nanti takutnya nggak muat. Kita jawab di sini. Yang ditanya adalah suku ke-30. Oke, yang diketahui suku ke-12 berarti U12 sama dengan 28. Ini caranya sama dengan soal yang nomor 7 tadi. Kita ubah ke dalam bentuk rumus UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Ya, kita ubah nih U12 ini sama dengan yang nomor 7. Oke, A berarti A ditambah, nah N-nya kita ganti dengan 12, berarti 12 dikurang 1 dikali B sama dengan 28. 28. Oke,
kita kurangkan. A ditambah 12 kurang 1 itu 11, dikali B berarti 11B, sama dengan 28. Ini persamaan yang pertama. Nah, selanjutnya suku ke-24, U24 sama dengan 64. Kita ubah juga seperti yang di atas, berarti A ditambah N-nya 24 dikurang 1 dikali B sama dengan 64. Oke, selanjutnya nih kita kurangkan. A ditambah 24 dikurang 1 berarti 23 dikali B 23B sama dengan 64. Ini persamaan yang kedua. Nah, sekarang persamaan yang kedua, persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua kita eliminasi ya. Eliminasi. Oke, kita tulis ulang. A ditambah 11B sama dengan 28. Lalu A ditambah 23B sama dengan 64. Kita kurang ya, sama dengan yang tadi. Berarti kalau kita kurang, A dikurang A berarti tewas ya. A-nya habis. Lalu B-nya 11 dikurang 23 minus ya, negatif 12B, lalu 28 dikurang 64, negatif berapa nih? 36 ya. Sehingga kita peroleh B sama dengan, ini negatif sama negatif juga bisa tewas ya, nggak apa-apa, nggak diikutkan lagi negatifnya. Oke, sehingga kita peroleh B-nya 36/12. 36 bagi 12, berarti kita peroleh nilai B sama dengan 3. Oke ya, kita udah dapat nih nilai B-nya 3. Oke. Lalu kita cari nilai A. Kita gunakan persamaan 1 atau persamaan 2, terserah. Tapi biar lebih mudah, kita gunakan angka yang kecil-kecil. Ya, mana nih yang kecil angkanya? Oke, persamaan pertama ya. Kita gunakan aja persamaan yang pertama. A ditambah 11B sama dengan 28. Ya, berarti A-nya ditambah 11B, 11 dikali B-nya 3, 11 dikali 3 sama dengan 28. Berarti A 11 dikali 3, 33 sama dengan 28. Kita peroleh 28, 33-nya pindah ruas, berarti negatif 33. Sehingga diperoleh nih 28 dikurang 33, negatif 5 ya. Kita dapat A-nya negatif 5. Nah, selanjutnya kita cari nih suku ke-30 menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Kita udah dapat nih bahwa A-nya itu minus 5 dan B-nya 3. Ya. Yang ditanya adalah suku ke-30. Itu artinya N-nya 30. Oke. Jadi kita cari di sini suku ke-30 U30. Kita ganti A-nya min 5. Oke, ditambah N-nya 30, dikurang 1, dikali B-nya 3. Yang di dalam tanda kurung dulu, berarti min 5 ditambah 29 dikali 3. Kita kalikan dulu, min 5 ditambah, ini dikalikan berapa nih? 7, 2, 87. Ya, 87. Minus 5 ditambah 87 berarti 82 ya. Nah, ini artinya suku ke-30 sama dengan 82. Jadi jawabannya nih di soal adalah yang C. Oke. Selanjutnya, soal yang ke-9.
Jika 3Y, 3 tambah Y, 6 adalah barisan aritmatika, maka nilai Y adalah. Nah, bagi yang mau coba, silahkan di-pause dulu videonya. Nanti dicocokkan dengan jawaban yang Zah berikan. Ya, ini kita jawab. 3Y, 3 tambah Y, 6. Ini kita bikin di sini 3Y, 3 tambah Y, lalu 6. Ini adalah barisan aritmatika, katanya ya. Yang ditanya adalah berapa nilai Y. Nah, berapa nilai Y? Nah, caranya ini kita gunakan aja konsep beda, ya. Beda dari barisan bilangan itu harus selalu tetap. Beda itu adalah selisih, ya. Nah, selisihnya ini harus selalu tetap. Nah, selisihnya itu kita tinggal kurangkan suku kedua dengan suku pertama, lalu suku ketiga dengan suku kedua. Nah, dia harus sama. Oke, jadi bisa kita tulis bedanya adalah suku keduanya adalah 3 ditambah Y, ya, yang ini suku kedua, dikurang dengan suku pertamanya 3Y. Nah, dia akan sama dengan suku ketiganya 6 dikurang suku kedua, 3 ditambah Y. Nah, karena ini ada kurang, kita kurung, ya. Nah, sampai sini kita tinggal selesaikan, nanti kita akan peroleh nilai Y. Oke, ini bisa kita kurang nih, 3 ditambah Y, ini Zah bikin dulu ya, karena yang di sebelahnya ada minus. Kita selesaikan yang di sebelah dulu. 6. Nah, yang ini di sini ada minus, kita kalikan dulu ke dalam. Negatif dikali positif 3, berarti hasilnya negatif 3, ya. Lalu negatif dikali positif Y, hasilnya adalah negatif Y. Nah, udah hilang ya tanda kurungnya. Baru kita selesaikan, kita operasikan suku yang sejenis. Ini ada Y, di sini juga ada Y, berarti bisa kita kurangkan. 3, Y dikurang 3Y, berarti negatif 2Y. Sama dengan 6 dikurang 3, berarti 3. Ya, 3 sisa dikurang Y. Oke, selanjutnya kita tinggal pindah ruaskan suku yang sejenis. Boleh kita pindahkan Y yang ini ke kiri atau Y yang ini yang ke kanan, boleh ya. Sekarang kita pindahkan aja nih yang Y yang sebelah kanan ke kiri, berarti negatif 2Y. Negatif Y ini kalau pindah ruas jadinya positif Y, ya, sama dengan 3 yang ini tetap. Nah, 3 ini kita pindahkan ke kanan, berarti jadinya negatif 3 karena dia positif, ya. Kita selesaikan, negatif 2Y ditambah Y, berarti negatif Y. Oke, 3 dikurang 3 berarti 0. Nah, itu artinya Y-nya sama dengan 0. Oke, jadi jawaban dari soal ini adalah Y sama dengan 0. Yang mana nih? Yang D. Oke, bisa ya. Nah, ini soal yang terakhir. Silahkan dicoba dulu deh. Buat yang mau mencoba, nanti cocokkan jawabannya dengan jawaban yang Zah berikan. Oke. Kita jawab, banyaknya kursi pada baris pertama adalah 30. Pada baris berikutnya terdapat 3 kursi lebih banyak. Nah, jadi ini kita bayangkan kita dalam sebuah ruangan, di mana ruangan misalnya aula, ruang pertemuan ya. Tentunya di sana ada banyak kursi yang bersusun dari depan ke belakang. Nah, bayangkan di barisan pertamanya itu terdapat 30 kursi yang tersusun. Ya, terus di barisan keduanya bertambah 3 kursi dari barisan pertama. Jadi barisan keduanya nanti ada 33 kursi, gitu ya. Di barisan ketiganya bertambah juga 3 kursi dari barisan yang kedua. Nah, jika kita tuliskan, dia akan seperti ini. Jadi banyaknya kursi dalam ruangan itu awalnya 30 kursi, ya. Lalu di barisan kedua 3 kursi lebih banyak. Berarti 3 kursi lebih banyak kita tambah 3, ya. 33. Ya, jadi di barisan kedua ada 33 kursi. Lalu di barisan ketiga lebih banyak lagi 3 kursi dari barisan yang kedua.
Oke, paham ya? Berarti barisan ketiganya ada 36 kursi. Nah, gitu seterusnya. Ya, sampai di barisan yang terakhir. Nah, itu artinya dari sini kita peroleh suku pertamanya nih, nah dari sini kita peroleh barisan kursi ini akan menjadi barisan aritmatika. Dia merupakan barisan aritmatika. Ya. Nah, dari sini kita peroleh nih barisan aritmatika ini suku pertamanya adalah atau A-nya adalah 30. Nah, kursi yang pada barisan pertama itu disebut suku pertama. Lalu bedanya ini 3 kursi lebih banyak katanya. Berarti selisih dari suku pertama dengan suku kedua atau suku kedua dengan suku ketiga. Selisihnya adalah ditambah 3 karena lebih banyak 3 kursi. Berarti selisihnya positif 3. Atau 3 saja kita bikin. Ya. Nah, yang ditanya adalah tentukan banyak kursi pada baris ke-8. Baris ke-8, yang 8 itu adalah nilai N. Oke. Yang ditanya adalah U8, banyak kursi pada baris ke-8-nya berapa? Oke ya, paham ya? Jadi gini, kalau ada soal cerita seperti ini, jadi kita harus membikinnya dalam bahasa matematika seperti ini. Oke, kita tinggal jawab. UN, kita gunakan lagi rumus UN, A ditambah N dikurang 1 dikali B. Kita tinggal substitusi, berarti yang ditanya adalah U8. Nilai A-nya adalah 30 ditambah N-nya 8 dikurang 1 dikali bedanya 3. Oke, lanjut. 8 dikurang 1 itu 7 dikali 3. Ya, 30 ditambah 7 dikali 3, 21. Sehingga kita peroleh nih 51. Ini adalah banyaknya kursi pada baris ke-8. Ya, sehingga kita peroleh jawabannya 51 kursi. Oke, bisa ya?